berikutnya was-sabata. Iya, was-sabata. Sabat itu tetap. Jadi apa berarti? Ketetapan. Apa bukan ketetapan? Apa? Tangguh. Iya. Bukan tangguh, ada lagi. Konsisten boleh. Ada satu lagi, tegar. Iya. Sabar dan tegar alaiha, atas ujian. Iya. Atas ujian. Coba turun dulu yang paling bawahnya biar nyambung. Bishrul mu'mini fi wajhihi wa husnuhu fi qalbihi. Bishrul mu'mini, kegembiraan seorang mukmin, fi wajhihi, tampak pada wajahnya, wa husnuhu fi qalbihi, kesedihannya tersembunyi di dalam hatinya. Itu mukmin. Jadi kalau lagi senang itu kelihatan itu mukanya tuh, lagi senang gitu. Kalau lagi sedih nggak kelihatan karena di hati itu mukmin. Kita kan dibalik-balik ya. Lagi sedih cerita-cerita sampai orang tuh ngelihatnya kasihan. Ya enggak? Ngomongnya juga. Jadi lemah-lemahkan. Itu bukan mukmin itu. Jadi mukmin itu tegar. Lagi senang itu tampak senangnya. Itu. Aku habis dapat kusuran tanah nih. Gitu. Ya, cuangki yuk, cuangki. Jadi ada uang dengar, ya, tidak ngadu kita. Tapi kalau lagi bermasalah, lagi sedih, di dalam hati. Ngadu boleh nggak Ustaz? Nggak boleh. Ngadu ke manusia nggak boleh, ke Allah nggak boleh. Allah udah tahu kita lagi sedih. Nggak usah cerita ke Allah. Terus gimana? Ya berdoa aja. Tadi ad-du'a'u minka, ingat ya tadi? Doa itu kerja kerasmu, gitu. Doa aja. Cuman kita belum yakin doanya diterima. Itu penyakitnya kita. Ya. Doa itu kerja kerasnya kita. Berdoa aja, nanti ijabah itu urusan Allah. Allah tuh senang loh kalau kita taat itu. Ini hambaku menjalankan perintahmu. Berdoalah. Maka Allah akan tunaikan kewajiban Allah. Kita kewajibannya berdoa, enggak ngeluh. Doa itu bukan ngeluh. Sampai nangis saking khusyuknya. Itu sebel itu malaikat. Sebel. Kalau bisa dilempar sama kayak gitu aja nangis. Gitu. Ngerti enggak? Ya, makanya nangis ke Allah kan bagus, bagus menurutmu. Ya, bertentangan. Berarti dia tidak ridho dengan keputusan Allah. Tadi ciri orang bisa melawan nafsunya, bisa memerangi nafsunya, dia selalu cocok dengan pemberian Allah. Ingat itu, selalu cocok dengan pemberian. Dia tak gampang di mulut. Cok Ustadz yang alami sendiri. Terus lempar batu. Ustadz juga punya masalah nggak kira-kira? Nah, tapi nggak kelihatan kan? Karena pengen jadi mukmin. Ya, mukmin itu nggak kelihatan punya masalah ya Bu ya. Jalan lemes, muka nggak enak dilihat, kosong itu sudah jatuh tertimpa tanah. Biasa. Perangi dengan puasa, daim, sholat, daim, sabar, daim. Udah perangi dengan itu. Nanti ada tandanya apa? Tandanya nyaman dengan janjinya Allah. Walaupun belum di tangan karena sudah janji. Ya kan? Orang kita mau beli sesuatu atau mau bayar sesuatu, belum punya duit. Ada yang janjiin mau minjemin, duitnya belum di tangan, tenang nggak? Tenang. Apalagi orangnya kaya, tepat waktu, pedulian. Allah itu goni, Allah tuh peduli sama kita. Dijanjiin oleh Allah, orang baik bakal bernasib baik, orang jahat bakal bernasib buruk. Itu janjinya Allah. Ya, malah kita malah jadi yang buruk. Gitu. Ngerti nggak? Nah, gitu. Korengan sedikit aja, sholatnya langsung tayamum.
sedikit tayamum, ya saya wudhu gitu. Tapi kan ada rukhsah Ustaz, dispensasi. Ya, kalau sudah mentok gitu. Orang masih bisa jinjit-jinjit itu kan ya. Paham tidak sih maksudnya? Insyaallah. Ngomong mah gampang tadi. Iya belajar, bareng-bareng belajar. Saya juga belajar. Ya. Tapi biasanya kalau nggak ngalami sendiri ngomongnya nggak tembus. Nggak tembus. Ya, tapi kalau ngalami sendiri dan berusaha untuk mengamalkannya, insya Allah. Ya, sebab kalau riyadu itu susah dijelaskan kalau sendirinya tidak melakukan. Riyadu. Ya. Begitu, insya Allah. Mudah-mudahan saya juga bisa. Saya juga lagi belajar juga ya. Nyambung? Terus tadi apa sih? Ya, jadi engkau boleh minta is'alhu, engkau mintalah kepada Allah as-sabr was sabar. Jadi sabar dengan tangguh, tegar itu harus diminta. Harus diminta. Ya, harus diminta. Alaiha, maksudnya terhadap ujian. Wakif itu wakof ya. Itu wawunya tapi atau diam, engkau diamlah baina yadaihi, di hadapan Allah. Kalau ada kalimat baina yadai itu maknanya depan, di hadapan. Engkau diamlah di hadapan Allah. Jangan bangkit, jangan lari. Tadi kan kalimatnya la tahrob min babil haqi, pertamanya itu jangan lari dari pintu Allah. Jadi kalau kita punya masalah, jangan lari dari pintu Allah. Justru diam di situ, di depan Allah, gitu. Enggak mewek, awas, ya, cengeng itu namanya. Jangan mewek. Terus diamnya apa maksudnya Ustaz? Ya bikin baca-bacaan apa aja, ya. Kalau nggak punya bacaan apa-apa, sholat. Kalau nggak punya, tapi kalau ada yang ngasih tunjuk, amalkan. Kalau enggak, sholawatan. Istighfar yang tadi boleh. Wakif baina yadai. Terus wa ta'allaq itu fil amar. Tafa'ala ya tafa'alu, ketemu fil amarnya tafa'al, ta'allaq. Engkau bergantunglah. Engkau bersandarlah bi zaili rahmatihi. Zail itu keluasan. Dengan keluasan rahmatnya Allah. Dengan keluasan rahmatnya Allah. Kita bergantung bahwa rahmat Allah itu luas. Kita menyimpan harapan di situ. Ya, kalau saya di hadapan Allah, pasti Allah melihat saya. Gitu. Pasti rahmatnya terbuka dengan lebar untuk diri saya. Gitu. Terus wa is'alhu, dan engkau mintalah kepada Allah kasfa zalika anka. Kasfa itu terlepas dari itu, maksudnya dari beban apa yang kita rasain, anka yang dipikul padamu, maksudnya begitu. Jadi apa yang lagi kita rasakan, apa aja yang kita rasakan yang tidak cocok itu, ya, kasfa zalika anka, sehingga wabayana wajhil maslahati, sehingga tampak jelas bentuk kemaslahatannya. Oh, saya tuh berarti harus begini. Nanti ada bimbingan Allah, saya harus begini ya. Jadi tindakannya tuh jelas. Jadi tindakan jelas akan diperoleh kalau kita meminta kepada Allah. Tapi ingat, tidak pakai bahasa kita. Apa kemarin? Bikalami. Munaja bikalami. Munaja atau munaji? Yunaji ya, yunaji bikalami. Tetap dengan lafaz-lafaz Allah. Ustaz, aku nggak tahu lafaz-lafaznya seperti apa, gimana cara menghilangkannya, apa yang harus diucapkan. Udah, kalau bisanya robana aja. Nggak bisa kulhu nggak bisa, ya baru dikulhuin. Beres. Iya kan? Masa nggak bisa robana? Itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
Udah diulang. Kita kan nggak pernah baca Robana 100. Pernah nggak? Belum kan ya? Pernah nggak? Tuh kan belum. Kayak gitu tuh pengennya bahagia dunia, bahagia akhirat. Orang doanya aja nggak serius. Sekali doang itu pun simpan di ujung kan ya. Ustaz juga kan suka di ujung. Kalau banyakan kan, kalau sudah Robana pasti selesai. Iya kan? Ya doakan gitu kan, kalau udah Robana selesai deh. Coba kalau sendirian bacain 100 kali gitu. Ustaz boleh gitu doa bawa tasbih? Boleh. Robana terus selesai, alhamdulillah. Gitu. Belum pernah kan ya Pak ya? Terus kapan dong? Kalau dicoba sekarang, itu kunci loh. Bahagia dunia disempurnakan di akhirat. Kemarin kan sudah ya, man wajada samrota amalihi ajilan. Barang siapa yang menjumpai buah amalnya di dunia, fahuwa dalil, ya, bukti bahwa nanti di akhirat itu disempurnakan. Makanya saya sering bilang kan, kalau di dunia sengsara, di akhirat masuk neraka. Kalau di dunia bahagia, di akhirat masuk surga. Itu bukan bohongan. Buah amal gitu Allah tampakkan di dunia, tampakkan walaupun 1%. Kelihatannya sederhana orang itu, tapi kok bisa bantu orang, bisa sedekah. Usahanya kelihatannya mewah, kok berat ya. Nah itu nanti tidak itu. Jadi ditampakkan buahnya itu kelihatan di dunia, nanti disempurnakan di akhirat. Gitu. Paham ya? Ya, mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Amin. Amin ya Allah. Jadi bayana wajhil maslahat itu maknanya semakin jelas harus apa yang harus dilakukan. Itu melalui bimbingan. Makanya kalau punya masalah udah di depan pintu Allah aja. Ustaz, di depan pintu Allah itu di mana tadi? Kalau kita sholat itu berarti ada di depan Allah. Ya. Kalau punya duit ke Mekah, kalau nggak punya duit ya di masjid. Di masjid buat laki-laki kan. Ya. Di rumah ada sajadah. Asal setelah sholat sajadahnya dilipat. Cuma pamer soleha. Ya kan, digelar aja di kamar itu. Biar kalau ada yang Masya Allah rajin sholat. Sajadahnya. Padahal itu penimbunan debu. Iya kan? Coba lipat, simpen gitu. Itu kadang-kadang pamer, apalagi ibu kadang-kadang tidurnya pakai mukena. Dia dikatain Rajin di salat. salat malam soleha ya. Padahal salat isya itu saya langsung loh. Salat kemalaman. Kemalaman isanya juga. Jadi jangan pamer kesolehan, soleh yang sebenarnya. Tapi salat lipat, simpan, keluar aja. Jadi kalau ada tamu, astagfirullah, sajadahnya masih apa namanya, terhampar. Paham nggak? Pas ketemu jidatnya hitam lagi. Ini dia nih rajin sujud. Ih nggak apa-apa. Bisa jadi memang hitam itu bekas sujud. Bisa jadi. Jangan menyalahkan. Siapa tahu ya. Makanya Imam Syafi'i, terus kedua Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kalau melihat orang itu lihat kebaikan. Jangan lihat keburukan, lihat keutamaan. Dia lebih tua daripada kita. Oh Masya Allah, dia ibadahnya lebih rajin daripada saya. Gitu. Paham nggak?